يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sembah sujud, cinta dan sayang kita haturkan, kita tujukan kepada Allah Jalla wa Ala, Zat yang telah menerbitkan sang mentara dari ufuk sebelah timur sana dan telah menenggelamkan di ufuk sebelah barat sana. Zat yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan menurunkan hujan untuk kehidupan manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu sengaja Allah paparkan di hadapan kita agar satu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya Allah mengkritik dengan tajam di dalam Al-Qur'an, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di masjid yang kita cintai ini, yang berada di tempat ini, termasuk orang-orang yang minoritas, orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bijak pernah mengatakan, bukan bahagia yang bisa membuat seseorang bersyukur, akan tetapi bersyukurlah yang bisa membuat seseorang bahagia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang kaya bahagia, tidak semua orang yang memiliki jabatan itu bahagia, tidak semua orang yang memiliki ketenaran, keartisan itu bahagia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, maka tidak mungkin seorang yang bernama Adelmark, orang terkaya di Jerman, berani menabrakkan badannya ke kereta api sehingga dia tewas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya jabatan seseorang bisa membuat seseorang bahagia, maka tidak mungkin seorang Jas Van Jas, presiden Brazil, menembakkan jantungnya sehingga dia tewas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya kebenaran, keartisan bisa membuat seseorang bahagia, maka tidak mungkin seorang yang bernama Michael Jackson, penyanyi terkenal, berani meminum obat overdosis sehingga dia tewas. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia ataupun tidaknya kita tergantung seberapa jauh, seberapa besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia terbaik, manusia panutan yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kita diperintahkan untuk mentaati
senantiasa meneladaninya, mencontohnya, menceplak semua kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya kita masuk ke dalam surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tak lupa kita kepada para sahabat beliau yang ikut serta dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah, kepada keluarga beliau dan kepada kita umatnya yang berusaha senantiasa selalu mengikuti, meneladani contoh-contoh sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat di hari ini, hari yang terbaik, di bulan yang terbaik pula, dihadiri orang-orang baik dan momentum terbaik pula. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memerintahkan kita untuk bertahlil, tahmid, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini hari yang terbaik. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan-amalan 10 hari bulan Zulhijjah ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu kita berpuasa, kita bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi fadilahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan para ulama mengatakan hari-hari yang terbaik itu adalah hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan malam-malam yang terbaik itu adalah malam 10 hari akhir bulan Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam hadisnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang yang keluar di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Betul-betul karena Allah dan mati syahid, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Inilah tandingannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Idul Adha juga disebut Idul Kurban. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena memang kita dianjurkan untuk berkurban. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi setiap umat kami syariatkan pengorban atau berkurban, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Artinya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Memang kita dianjurkan untuk berkurban. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkurban ini, syariat kurban ini bukan hanya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga di masanya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam mau menikahkan anaknya ini kembar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian mau dinikahkan silang, itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu dari putra Nabi Adam alaihissalam tidak mau menikah dengan saudarinya yang bukan seperut dengannya. Karena apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena kembarannya ini merupakan wanita cantik, memiliki paras wajah yang menawan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah akhirnya memerintahkan mereka berdua untuk berkorban. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ceritakanlah tentang kisah kedua putra Adam alaihissalam. Ada riwayat yang mengatakan bernama Habil dan Qabil. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka mau berkurban, maka diterima dari satu di antara mereka, yaitu Habil, dan ditolak dari yang lainnya, yaitu Qabil. Maka akhirnya Qabil mengatakan, aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu.
Habil mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Habil ini merupakan seorang peternak dan Qabil ini merupakan seorang petani. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berkurban, maka Habil mempersembahkan hewan kurbannya yang terbaik, hewan kurbannya yang paling gemuk, yang paling dia cintai, maka dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil mempersembahkan dari tumbuh-tumbuhannya atau sayur-sayurannya yang paling buruk, yang tidak layak lagi untuk dimakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka akhirnya ketika telah ditentukan tempat peletakan kurban ini, maka akhirnya kurbannya si Habil ini dilahap oleh api. Artinya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Diterima Allah Subhanahu wa taala kurbannya Habil ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena Qabil merasa kecewa, merasa marah, maka karena kurbannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengatakan, aku pasti akan membunuh kamu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Habil mengatakan, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah ketika seseorang ingin berkurban, maka hendaklah berkurban dengan sesuatu yang memang dia cintai. Kalau dia membeli hewan ternak, maka belilah hewan ternak itu yang mahal, yang memiliki badan yang gemuk, tidak kurus, tidak sakit, tidak buta, yang jelas-jelas kebutaannya tidak boleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berkurban ini bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk dilihat masyarakat, bukan untuk dilihat oleh tetangga. Kita berkurban ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita berkurban karena manusia, maka amal ibadahnya tidak akan sempurna. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat lama tidak mempunyai anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari istrinya Sarah. Maka karena Sarah merasa kasihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya dia menghibahkan budak terbaiknya, yaitu Hajar, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa kita lihat di surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Artinya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Memang Nabi Ibrahim ini sudah sangat lama tidak mempunyai anak, ingin memiliki anak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lanjutannya, maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak itu sampai umur sanggup, para ulama mengatakan bahwasanya, sebagian ulama mengatakan Nabi Ismail alaihissalam sudah mencapai kepada tahap kenabian. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Para ulama mengatakan kalau seandainya Nabi Ismail alaihissalam masih anak-anak, maka tidak mungkin mau disembelih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail seorang nabi, sedangkan Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi dan rasul. Bedanya kalau nabi itu menjalankan syariat yang nabi sebelumnya. Artinya Nabi Ismail alaihissalam menjalankan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ataupun menjalankan syariat yang baru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka apa kata Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku,
lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau akan dapatiku dalam keadaan bersabar. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk berkorban, untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak banyak bertanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena mimpi seorang rasul ini merupakan mimpi yang benar, bukan mimpi dari syaitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Ismail alaihissalam telah tertanam keyakinannya dalam hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, maka Nabi Ismail alaihissalam tidak merasa takut, karena ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau Allah berikan perintahkan sesuatu kewajiban untuk kita laksanakan, apalagi dia menyembelih anak. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat lama tidak memiliki anak. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita pikirkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ini perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah rekayasa, bukanlah pura-pura jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau nanti Nabi Ismail alaihissalam akan diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Artinya apa? Betul-betul Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat penyembelihannya mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam ditengkurapkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Agar apa? Agar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa tidak bisa melihat Nabi Ismail alaihissalam. Karena kalau sudah melihat wajah anaknya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam akan merasa kasihan dan tidak akan jadi nanti akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya mau dipotong, mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau telah membenarkan mimpi Tuhan-Mu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihannya yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor kambing kibas jatuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam barulah menyembelih kurban tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita disyariatkan untuk berkurban. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebagai amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan laksanakan salat, artinya melaksanakan salat Idul Adha. Kita diperintahkan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian berkurbanlah. Berkurban ini bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Daud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, di setiap rumah kalian disunnahkan untuk berkurban." Artinya orang yang bermampu untuk berkurban maka berkurbanlah. Bahkan para ulama sebagian mengatakan wajib bagi seorang yang mampu untuk berkorban. Akan tetapi sebahagian lagi bersunnah muakkadakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita
Nabi SAW mau berkorban, maka diniatkan pahalanya untuk dirinya dan kepada umatnya. Dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi, kata Nabi SAW, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, ya Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak bisa berkorban dari umatku. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita sayang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita artikan adalah menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah melihat kita, akan tetapi meniatkan pahalanya kepada diri beliau dan kepada umatnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wa bi tawfiqihi tattasilu al-ghayb. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.